Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Feby Andrian. Di video kali ini saya akan bagikan cara membuat tas rajut cantik dan mudah. Yuk sekarang kita ikuti tutorialnya. Nah sekarang untuk alat dan benangnya, di sini saya menggunakan benang poli, tapi ini jenisnya bukan kilap. Saya pakai poli cherry. Benangnya lebih kecil dari poli kilap yang biasa saya pakai. Kemudian di sini teman-teman bisa siapkan 3 gulung untuk bikin tas, tali, dan juga sisanya bisa kita bikin untuk tassel. Kemudian untuk alat rajutnya atau crochet hooknya, di sini saya pakai tulip gold. Saya pakai yang ukuran kecil yang 3 garis miring 0 atau sama dengan 2,25 mili. Kemudian siapkan juga crochet hook yang besar, atau di sini saya pakai yang ukuran 8 garis miring 0. Ini untuk bikin talinya, karena talinya akan kita bikin dengan benang double. Kemudian siapkan gunting, korek api karena kita menggunakan benang poli ya untuk merapikan ujungnya. Jarum lubang besar untuk merapikan sisa benang. Kemudian alat menanda kalau dibutuhkan. Oke, sekarang kita langsung ya ke tutorialnya. Nah sekarang kita akan bikin bagian alasnya dulu. Saya awali dengan simpul. Kemudian di sini untuk alasnya atau motifnya kita menggunakan kelipatan 14. Karena di sini alasnya saya akan bikin dengan lebar kecil, saya akan awali dengan 7 rantai. Nah ini setengah kelipatan ya. Kemudian 7 rantai ini kita hitung sebagai baris yang pertama. Sekarang untuk baris yang kedua, kita naik 1 rantai, lalu single crochet mulai dari rantai yang ke-7. Kita bikin 7 single crochet. Nah, 7 single crochet ini kita bikin secara bolak-balik mulai dari baris yang kedua sampai nanti berhenti di baris yang ke-77. Naik 1 rantai, kita balik. Nah, kita bikin secara bolak-balik ya 7 single crochet sampai nanti di baris yang ke-77. Nah, ini saya sudah bikin 7 single crochet bolak-balik sampai di baris yang ke-77. Selanjutnya setelah ini kita akan bikin single crochet keliling. Nanti jumlahnya ada 168 single crochet. Jadi kalau kita hitung, di bagian panjang ada 77, di bagian lebar ada 7, panjang satunya ada 77, lalu lebar satunya 7 single crochet. Nah kalau kelilingnya nanti dihitung atau ditotal jumlahnya ada 168 single crochet atau sama dengan kelipatan 14. Nah untuk single crochetnya kita akan bikin 2 kali. Jadi yang pertama single crochet biasa memutar. Selanjutnya untuk single crochet selanjutnya kita bikin single crochet back loop. Jumlahnya sama ya, ada 168 single crochet. Nah sekarang ini saya akan mulai bikin single crochet keliling. Saya awali dengan 1 rantai. Saya akan mulai dari sisi yang bagian lebarnya. Nah di sini ada 7 ya. Saya bikin dari mulai lubang ujung. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 di bagian ujung. Kemudian di bagian panjangnya ini kita akan bikin 77 single crochet dimulai dari ujung lagi. Ini hitungan 1. Nah jadi nanti di bagian sudut atau di bagian ujung ini ada 2 single crochet. Lalu 2, 3 dan seterusnya sampai nanti kita kerjakan memutar ya 1 kali putaran.
Nah, setelah single crochet keliling sampai di ujung lagi, kita tutup putarannya. Kita tutup dengan slip stitch di single crochet pertama. Selanjutnya naik satu rantai, lalu kita mulai bikin single crochet back loop. Setelah single crochet back loop selesai, sekarang kita tutup putarannya. Kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah, sekarang untuk alasnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke badan tas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian badan tas. Sebelum kita masuk ke bagian motifnya, kita akan bikin bagian fondasinya dulu. Kita awali dengan satu rantai. Kemudian kita akan bikin 8 single crochet di awal. Mulai lubang yang pertama. Setelah 8 single crochet, 3 rantai, skip satu lubang, lubang berikutnya single crochet, 3 rantai, skip satu lubang, lubang berikutnya kita akan mulai bikin 11 single crochet. Setelah 11 single crochet, kita bikin 3 rantai, skip satu lubang, lubang berikutnya single crochet satu kali, 3 rantai lagi, skip satu lubang, lubang berikutnya kita mulai lagi bikin 11 single crochet seperti ini. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang. Jadi mulai 11 single crochet, lalu membuat 2 lubang besar seperti ini. Kita kerjakan sampai nanti di akhir putaran. Nah, setelah ini, setelah 2 lubang besar, kita bikin 11 single crochet, 2 lubang besar, dan seterusnya sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah membuat 2 lubang besar, tersisa 3 lubang. Di sini kita isi dengan 3 single crochet. Jadi untuk melengkapi single crochet di awal. Sekarang kita tutup putarannya. Kita tutup di single crochet yang pertama dengan slip stitch. Nah, sekarang untuk bagian fondasinya, hasilnya seperti ini. Untuk bagian fondasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian motifnya. Nah, sekarang kita masuk ke motif putaran yang pertama. Dari slip stitch, kita langsung bikin 3 rantai. Kemudian double crochet di lubang kedua. 1 rantai. Skip 1 lubang. Lubang berikutnya kita bikin double crochet 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi untuk 3 rantai di awal ini mewakili 1 double crochet atau kita anggap sebagai 1 double crochet. Setelah ini 3 rantai, skip 3 lubang, 1, 2, 3, ketemu di lubang besar ya. Kita bikin single crochet, 3 rantai,
single crochet lagi di lubang besar, 3 rantai, skip 3 lubang, 1, 2, 3. Lubang yang keempat kita akan mulai lagi bikin motif seperti ini. Jadi kita akan mengulang mulai dari awal. Nah, sekarang saya akan ulangi langkahnya. Dari 3 rantai, kita skip 3 lubang, 1, 2, 3. Lubang keempat, kita bikin 2 kali double crochet. Satu rantai, skip 1 lubang, lubang berikutnya 2 double crochet. 3 rantai, skip 3 lubang, 1, 2, 3, ketemu di lubang besar, kita bikin single crochet, 3 rantai, single crochet lagi di lubang besar, 3 rantai. Setelah 3 rantai, skip 3 lubang. Lubang keempat, kita akan mulai membuat bagian seperti ini lagi. Nah, jadi untuk posisi yang diulang adalah dari mulai 2 double crochet ini sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai nanti 1 putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah membuat lubang besar, kita bikin 3 rantai. Lalu di akhir putaran tersisa 3 lubang, ini kita skip. Kita langsung tutup di bagian rantai awal. Kita ambil rantai yang paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, untuk putaran yang pertama nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke motif putaran yang kedua. Dari slip stitch kita langsung bikin 3 rantai. Kemudian kita akan bikin motif yang sama seperti ini. Double crochet di lubang kedua, 1 rantai, 2 double crochet, 3 rantai, lalu single crochet di bagian rantai-rantai ini. Kemudian kita bikin 7 double crochet masuk di lubang besar. Nah, 7 double crochet kita tutup dengan single crochet di bagian rantai-rantai, 3 rantai. Nah, dari sini kita akan mengulang langkahnya, membuat motif seperti ini. Nah, jadi kita akan mengulang ya, dari sini kita akan mengulang langkahnya, mulai membuat motif seperti ini. Sekarang akan saya ulang. Kita bikin 2 double crochet, satu rantai, 2 double crochet lagi, tiga rantai, single crochet di bagian rantai-rantai, kemudian langsung membuat 7 double crochet masuk di lubang besar.
Nah, jadi langkahnya yang kita ulang mulai dari bagian motif ini ya, sampai ke motif kerang seperti ini. Sekarang kita akan ulang langkahnya sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran setelah 7 double crochet, kita tutup dengan single crochet, lalu 3 rantai, kemudian kita tutup di rantai awal, kita ambil rantai yang paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang untuk putaran kedua sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke motif putaran yang ketiga. Dari slip stitch, kita bikin 3 rantai, lalu double crochet di lubang kedua, 1 rantai, 2 double crochet, nah, jadi untuk motifnya ini di bagian awalnya ini setiap putarannya ini langkahnya sama seperti ini. Selanjutnya setelah 2 double crochet kita masuk ke bagian motif kerang. Kita akan bikin 3 double crochet cluster sebanyak 4 kali. Mulai dari lubang yang pertama. Kita bikin 3 double crochet cluster. Double crochet jangan ditutup ya, kita bikin 3 kali, 2, 3. Nah, sekarang kita tutup jadi 1 atau kita cluster, lalu 2 rantai. Selanjutnya kita skip 1 lubang, lubang berikutnya kita kerjakan sama, kita bikin 3 DC cluster. Kita cluster 2 rantai. Selanjutnya skip 1 lubang, lubang berikutnya kita bikin cluster ketiga. Kita tutup 2 rantai. Skip 1 lubang. Sekarang lubang yang terakhir kita bikin cluster keempat. Kita tutup. Kemudian di cluster keempat ini kita tutup dengan 1 rantai. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, setelah ini kita akan langsung mengulang membuat motif seperti ini. Kemudian bikin tusuk cluster di bagian motif kerang ini. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran setelah kita bikin tusuk cluster 4 kali, kita akan langsung tutup putarannya di bagian rantai. Kita ambil rantai yang paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, seperti ini. Untuk putaran yang ketiga nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke motif putaran yang keempat. Dari slip stitch kita bikin 3 rantai, double crochet di lubang kedua, 1 rantai, 2 double crochet, nah, untuk motifnya ini semua langkahnya sama ya di tiap putarannya. Selanjutnya 3 rantai, single crochet di bagian spasi. Ini spasi yang pertama ya di bagian motif cluster. 3 rantai, single crochet di spasi kedua, 3 rantai, single crochet di spasi ketiga,
3 rantai. Nah, selanjutnya kita akan mengulang langkahnya. Kita bikin motif seperti ini, kemudian kita bikin di bagian tusuk klasternya, kita bikin lubang besar seperti ini, 2 lubang besar. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah single crochet di spasi terakhir, 3 rantai, lalu kita tutup putarannya. Di bagian rantai awal kita ambil rantai yang paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang untuk hasil putaran yang keempat, nanti hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke putaran yang kelima. Untuk putaran yang kelima ini sebenarnya langkahnya sama dengan putaran pertama, tapi karena fondasinya sudah berbeda, jadi akan saya kasih contoh. Setelah slip stitch, kita bikin 3 rantai. Kita bikin motif seperti ini. Double crochet di lubang kedua. 1 rantai. 2 double crochet. 3 rantai. Kemudian single crochet di lubang besar, 3 rantai, single crochet lagi di lubang besar kedua. Nah, setelah ini 3 rantai, baru kita mengulang membuat motif seperti ini. Nah, sekarang langkahnya ini kita ulang dari motif seperti ini, 2 lubang besar kita jadikan 1 lubang besar. Nah, sekarang langkah ini kita ulang sampai nanti di akhir putaran. Nah, sekarang di akhir putaran, setelah membuat lubang besar 3 rantai, selanjutnya kita tutup di rantai awal. Kita ambil rantai yang paling atas, kita tutup dengan slip stitch. Nah, sekarang motifnya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, setelah ini kita akan mengulang 4 langkah mulai dari putaran yang kedua. Jadi setelah putaran yang kelima ini kita mengulang ke putaran kedua. Jadi di bagian lubang besar ini kita bikin 7 double crochet seperti ini. Kemudian ikuti putaran-putaran selanjutnya. Nah, jadi pengulangannya mulai dari putaran kedua sampai putaran kelima. Nah, 4 putaran ini kita kerjakan sampai nanti tinggi yang kita inginkan. Nah, sekarang untuk cara bikin talinya, sebelum kita melanjutkan project tasnya, dan masih ada benang yang masih utuh, ada 2 yang masih utuh seperti ini, kita akan ambil 4 benang, 4 ujung benang. Dari 1 gulung ini kita ambil bagian dalam dan bagian luar ya ujungnya. Nanti ketemu 2 ujung seperti ini. Kemudian benang satunya juga sama, kita ambil dari dalam dan benang yang di luar. Nah, kita ambil 2 ujung, 2 ujung. Jadi di sini nanti ketemunya 4 helai seperti ini. Nah, dari sini kita akan bikin untuk talinya dulu. Kita ambil agak panjang dulu ya untuk menjahit ke bagian tasnya. Nah, setelah kita ambil ujungnya agak panjang, baru kita akan bikin talinya. Di sini teman-teman bisa pakai hook yang besar. Saya pakai yang ukuran 8 garis miring 0. Untuk cara bikin talinya ini sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat, linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, jadi nanti seperti ini ya kita bikin talinya. Dan di sini kita bikin 2 tali, masing-masing panjangnya sekitar 70 cm.
atau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang untuk motifnya di sini sudah saya bikin agak tinggi, dan untuk motifnya ini saya bikin 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya bikin 8 kali pengulangan motif, atau untuk tingginya sekitar dari batas motif ya, saya bikin sekitar 23 cm atau sekitar 9,5 inci. Nah, sekarang kita akan bikin bagian atasnya. Kita akan bikin single crochet keliling. Nah, sekarang kita akan membuat bagian atas tas, dan di sini kita akan bikin single crochet keliling. Pertama kita akan bikin dulu single crochet keliling 1 kali putaran. Nanti jumlahnya ada 168 single crochet. Jadi sesuai dengan kelipatan dan juga keliling alasnya. Nah, sekarang untuk cara membuat single crochetnya. Di setiap satu motif ini nanti ada 14 single crochet, jadi sesuai kelipatan ya. Nah, kalau kita hitung dari batas ini, dari awal sampai ke batas motif yang sama berikutnya, ini ada 14 single crochet. Nah, dari sini kita akan bikin lagi 14 single crochet dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat single crochet dari slip stitch 1 rantai. Lalu kita mulai hitung ya, kita akan bikin 14 single crochet mulai dari lubang yang pertama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masuk ke kolong ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, jadi untuk satu motif ini kita bikin 14 single crochet. Ini single crochet yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan bikin, kita hitung per motif ya supaya tidak lupa. Nah, sekarang setelah kita bikin single crochet keliling 1 kali putaran, nah untuk putaran kedua saya akan bikin lubang untuk bagian talinya. Supaya nanti sama, kita ukur dulu. Saya akan ambil dari samping 6 cm. Nah, sekarang setelah kita ambil kurang lebih 6 cm ya dari samping kiri kanan, kita hitung dulu untuk jumlah single crochetnya, kita samakan. Nah, di sini ada 35 single crochet. Selanjutnya yang di sini juga harus 35 single crochet. Nah, sekarang ini saya samakan ya, ada 35 single crochet. Yang di sini juga ada 35 single crochet. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bikin single crochet
dari single crochet yang terakhir, kita langsung bikin single crochetnya di lubang yang pertama. Nah, ini single crochet yang pertama, tetap kita tandai. Nah, sekarang di bagian tanda untuk lubang talinya kita skip 1, 2 yang ada tandanya, dan 3. Nah, kita langsung di bagian lubang keempat. Kita bikin dulu 3 rantai untuk menggantikan 3 yang kita skip. Baru kita masuk ke lubang keempat. Nah, kita lanjutkan ya bikin single crochetnya. Untuk lubang lainnya juga caranya sama. Nah, nanti untuk putaran berikutnya, di bagian rantai ini kita isi dengan 3 single crochet untuk menggantikan 3 single crochet yang kita skip. Nah, sekarang ini tasnya sudah selesai. Untuk single crochet kelilingnya di sini saya bikin 7 kali putaran. Sekarang kita akan memasang bagian talinya. Dan di sini teman-teman siapkan tali seperti ini. Kita siapkan 2. Untuk panjangnya masing-masing sekitar 70 cm atau sesuai kebutuhan. Nah, untuk sisa-sisa benangnya kita rapikan dulu. Dan sekarang kita akan memasang talinya di bagian lubang yang sudah kita bikin.
Nah, nanti untuk cara pasangnya nanti seperti ini. Jadi untuk bagian talinya, kita bagian tebalnya ada di depan, kemudian di bagian dalamnya ini masih tetap rata ya. Jadi nanti kita mudah untuk memasang bagian zippernya. Dan untuk lubangnya ini kita usahakan kita jahit, jadi kita tutup. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita pasang untuk sisi satunya dan juga tali yang satunya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dan ini bagian talinya sudah saya pasang. Nah, selanjutnya setelah ini kita tinggal pasang bagian innernya atau bagian zippernya. Nah, sekarang ini tas rajutnya sudah selesai. Nanti hasilnya seperti ini. Ini sudah saya pasang zipper. Nah, ini dalamnya sudah saya pasang inner atau furing. Kemudian saya pasang kantong dalam. Seperti ini. Nah, untuk cara membuat innernya dan juga pemasangan zippernya akan saya bagikan tutorialnya di video yang lain. Jadi teman-teman ikuti saja channel saya. Kemudian untuk cara membuat kantong dalam seperti ini juga akan saya bagikan di video yang lain. Nah, kantong dalam ini bisa kita pakai atau kita bikin untuk tas tote bag seperti ini, atau juga handbag, atau untuk tas rajut lainnya. Nah, untuk membuat taselnya, di sini juga akan saya bagikan di video yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti channel VB Andrian. Oke, sampai di sini tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.